Rosalia Suci Handayani selaku Direktur Eksekutif Hukum Bank Indonesia memberikan keterangan melalui daring pada sidang uji materi tentang perbankan Senin 2 Agustus di ruang sidang MK. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang lanjutan penguji Undang-Undang Penguji Materi Pasal 12A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan UU Perbankan. Adapun agenda sidang hari ini mendengarkan keterangan pihak terkait yakni Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sidang keempat perkara nomor 102 PUU 13/2020 digelar pada Senin 2 Agustus 2021 secara virtual. Pribadi Budiono yang merupakan Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Lestari Bali tercatat sebagai permohonan perkara tersebut. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Rosalia Suci Handayani selaku Direktur Eksekutif Hukum Bank Indonesia mengatakan sebagai bagian dari pengelolaan aktiva produktif bank, perolehan dan pengelolaan aset yang diambil oleh AIDA, bank harus diatur untuk menjadi salah satu cara penyelesaian kredit dan kredit bermasalah dengan baik. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 12A Ayat 1 tentang pengelolaan AIDA oleh Bank Umum diatur bahwa Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan baik pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa di luar lelang oleh pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli disebut wajib dicairkan secara secepatnya, ujar Rosalia. Menurut Rosalia, ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Perbankan ditempatkan dalam bab 3 Undang-Undang Perbankan yang mengatur tentang bank umum sehingga di dalam aktivitas bank umum tersebut berlaku sebagai dasar ketentuan perkreditan. Ia juga mengatakan di dalam bab 3 mengenai usaha perkreditan BPR tidak terdapat ketentuan mengenai aturan pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Hal tersebut juga sejalan dengan risalah rapat undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa pasal 12A ayat 1 ini hanya mengatur bank umum sementara untuk BPR, tidak diatur karena sifatnya kecil. Sehingga kalau BPR mengikuti hal-hal besar dalam agunan, yang besar nanti akan merepotkan BPR itu tersendiri, ujar Bapak Rosalia. Rosalia pun melanjutkan dalam pasal 13 Undang-Undang Perbankan diatur mengenai kegiatan usaha BPR yang meliputi untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya. Kegiatan lainnya yakni pemberian kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan bank lainnya. Dikatakan Rosalia, kegiatan terkait AIDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemberian kredit sehingga tidak dapat dikatakan sebagian jenis kegiatan usaha yang berdiri sendiri. Dalam sidang yang sama, Mahkamah Konstitusi juga mendengarkan keterangan pihak terkait lainnya yakni Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang diwakili oleh Suharjo. Ia pun mengatakan pemaknaan dari pasal IQO adalah ketentuan yang ditunjukkan kepada Bank Umum dan BPR tidak dapat melakukan pembelian agunan. Debitur kredit adalah pemaknaan yang keliru. Dalam praktik regulasi yang
telah diimplementasikan oleh OJK. Sambungannya, pengaturan mengenai pembelian agunan debitur oleh BPR yang belum secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perbankan dapat diatur dalam peraturan pelaksanaan di bawah undang-undang. Hal ini mengingatkan kegiatan usaha penyaluran kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh Bank Umum juga dapat dilakukan oleh BPR. Menurut Soeharjo, meskipun pasal yang diuji adalah ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum, namun tidak dapat satupun pasal dalam Undang-Undang Perbankan yang mengatur larangan bagi BPR untuk melakukan tindakan pembelian agunan melalui pelelangan maupun di luar pelelangan. Bank Indonesia selaku pengatur lembaga perbankan pada saat itu telah menerbitkan peraturan yang di dalamnya mengenai pembelian agunan debitur kredit oleh BPR dalam bentuk peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyelesaian aktiva produktif BPR, papar Soeharjo. Soeharjo menambahkan AIDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet. AIDA merupakan salah satu pilihan bagi BPR dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah. Sebagaimana pengaturan dalam POJK tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet, BPR dapat mengambil alih agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, ujar Soeharjo. Pada sidang sebelumnya, Pribadi Budiono yang merupakan Direktur Utama PT Utama Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, Lestari Bali mengajukan pengujian pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Perbankan mengenai aturan yang hanya memperoleh Bank Umum pengambilan alih agunan nasabah kredit macet dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Permohonan mengungkapkan mengalami kerugian dengan adanya pemberlakuan prasa Bank Umum dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini karena aturan tersebut hanya memperoleh Bank Umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang. Sementara hak yang sama tidak dimiliki oleh BPR. Hal ini menyebabkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan. Untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, layaknya sama dengan pihak Bank Umum untuk dapat mengambil alih agunan nasabahnya melalui lelang atau untuk menyelesaikan masalah kredit macet nasabah. Muhammad Angga Abdullah, Kompas TV melaporkan.